tak pernah ditepati. Marlina akhirnya pulang, bukan dengan keadilan, bukan dengan kemenangan, hanya dengan hati yang lebih lelah dari sebelumnya. Angin berdesir di padang Tandu Sumba, seolah membisikkan bahwa perjuangannya belum selesai. Hanya saja kali ini ia tahu, ia tak bisa berharap pada tangan-tangan yang seharusnya menegakkan keadilan. Di sisi lain, Nopi dengan perut yang menanggung dua beban, bayinya dan nasibnya, melangkah penuh harap menuju suaminya. Seperti awan kelabu yang tak kunjung pergi, nasib buruk terus membayangi langkah Nopi. Ketika akhirnya ia bertemu dengan suaminya yang ia harapkan sebagai sandaran, justru ia disambut dengan amarah yang meledak seperti petir di langit Sumba. Bagi suaminya, bukan takdir atau kehendak alam yang menunda kelahiran anak mereka, melainkan dosa yang tak pernah Nopi lakukan. Tuduhan selingkuh yang lahir dari kepercayaan lama tumbuh subur dalam pikirannya yang keruh. Belum sempat luka itu mereda, takdir kembali mencengkramnya dengan tangan besi. Dari kejauhan, Franz seperti seekor pemangsa yang telah lama mengintai melangkah mendekat. Matanya tak menunjukkan belas kasihan, hanya niat yang sudah bulat. Nopi yang masih terhuyung dalam kecewa, kini kembali menjadi tawanan. Diaraknya ia kembali ke rumah Marlina, bukan sebagai tamu, bukan sebagai manusia yang bebas, melainkan sebagai burung dalam sangkar yang tak pernah ia pilih. Dalam perjalanan pulang yang terasa lebih panjang dari sebelumnya, waktu seperti mempermainkan mereka. Takdir menuliskan skenario lain. Nopi dan Franz tiba lebih dulu. Di dalam rumah Marlina yang sunyi, mereka duduk dalam kesabaran yang hampa, menunggu Marlina pulang. Seperti lilin yang menanti percikan api, suasana di dalam rumah itu penuh ketegangan. Mereka tahu sesuatu akan segera terjadi. Hanya waktu yang bisa menjawab bagaimana takdir akan bermain di antara mereka. Tak lama kemudian, Marlina muncul dari bayangan senja yang mulai menelan hari. Namun, tak ada sambutan, tak ada perbincangan hangat, hanya kebisuan yang lebih tajam dari belati. Dengan tangan dingin, Franz mengambil kepala Markus, seperti seorang anak kecil yang mencoba memperbaiki mainan rusaknya. Ia menempelkannya kembali ke tubuh Markus yang telah kaku, mendudukannya di sebelah jasad yang bisu. Kini dua tubuh yang telah kehilangan nyawa menjadi saksi bisu dari kisah yang semakin kelam. Marlina dengan suara sehalus angin sebelum badai bertanya, "Bolehkah kami pergi?" Namun Franz sang algojo tanpa belas kasih berkata, "Masaklah makan malam dulu," katanya seperti pemilik rumah yang meminta hidangan dari tamunya sendiri. Ia ingin Nopi memasak sup ayam, sup yang telah menjadi saksi pembantaian teman-temannya. Sementara itu, Marlina harus melayani Franz di kamar, seperti rusa yang telah terjebak dalam jaring pemburu. Nopi melangkah ke dapur, jemarinya gemetar saat menyentuh panci yang masih menyimpan aroma kematian. Nopi terdiam, matanya menusuk gelap menembus layar, seolah bertanya, apakah ini akhir yang pantas? Di seberang ruangan, suara arangan kesakitan Marlina menjadi simfoni kelam dalam malam yang bisu, dan kemudian segalanya berubah. Tanpa ragu, Nopi meraih parang. Tidak ada ketakutan, hanya kemarahan yang mendidih seperti lahar yang akhirnya meledak. Franz sang pemangsa kini menjadi mangsa dalam keadilan yang tak terucap. Tapi takdir punya caranya sendiri menulis cerita. Sebuah nyeri tiba-tiba menggeliat di perut Nopi, seperti gelombang pasang yang mendadak menerjang. Tubuhnya bergetar, lututnya melemah. Bukan karena ketakutan, tapi karena kehidupan yang ingin lahir ke dunia. Marlina yang baru saja merenggut nyawa, kini merengkuh kehidupan. Ia membantu Nopi melahirkan. Di antara aroma kematian, tangisan pertama seorang bayi pecah di udara, membelah keheningan tanah Sumba. Di malam itu, di rumah kecil di ujung padang yang luas, kematian dan kehidupan bertemu. Dan Nopi yang sempat menjadi saksi kekejaman dunia, kini menjadi saksi keajaiban yang tak terbantahkan. Marlina bukan pahlawan, bukan pula penjahat. Ia adalah tanah yang memberontak ketika diinjak terlalu dalam. Dan Markus serta teman-temannya, mereka adalah bayangan yang hilang sebelum matahari terbenam. Diingat bukan sebagai manusia, tapi sebagai tanda tanya dalam kisah tentang kekuasaan yang runtuh oleh tangan yang dianggap lemah. Di tanah yang kering dan sunyi, keadilan seringkali tak tumbuh dengan sendirinya. Ia harus ditanam dengan keberanian dan disiram dengan air mata. Marlina dan Nopi bukan hanya dua nama. Mereka adalah bayangan dari banyak perempuan yang pernah ditindas dan pernah dibungkam. Tapi seperti bara yang ditiup angin, mereka membakar api perlawanan. Dalam dunia yang tak berpihak, kadang tangan sendirilah yang harus menciptakan keadilan. Sebilah parang bukan hanya senjata, tapi suara yang tak bisa diabaikan. Dan ketika semuanya kelam, kehidupan menemukan jalannya. Dari darah dan kepedihan, lahir tangisan baru. Sebuah harapan kecil yang membuktikan bahwa meski dunia kejam, hidup harus terus berjalan. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dulu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih yang sudah subscribe. Semoga selalu diberi rezeki yang berlimpah. Walau channel ini belum dapat penghargaan dari YouTube, tapi tidak akan menyerah sampai sini, akan terus berjuang. Terima kasih.